Nama anaconda hijau mengingatkan kita pada sosok ular raksasa dengan sifat berbahaya yang dapat membelit, meremukkan, dan menelan manusia dewasa di saat-saat tertentu. Namun, hal tersebut sifatnya anekdot dan humor. Hal yang pasti, spesies yang satu ini adalah ukurannya yang sangat besar. Berikut, hewan populer menyajikan fakta menarik tentang anaconda hijau sebagai penghuni Amazon. Menyandang gelar ular terbesar di dunia, anaconda hijau atau Eunectes murinus adalah spesies ular boa besar yang tersebar di daerah tropis Amerika Selatan. Mungkin penggambaran tentang yang ada di film ini sangat berlebihan. Tapi tetap saja, potongan film tadi bisa membantu kita menggambarkan betapa spesies yang satu ini benar-benar raksasa. Panjang tubuhnya bisa mencapai 8 meter, dengan berat tubuh bisa mencapai 250 kg. Lingkaran tubuhnya bahkan mencapai hampir 1 meter. Cukup untuk menelan manusia hidup-hidup. Bahkan, masyarakat di daerah sekitar aliran sungai Amazon mempercayai kalau anaconda hijau bisa berukuran lebih besar. Bicara soal warna, kalian pasti tahu kenapa ular ini dinamai anaconda hijau kan? Warna dominannya adalah hijau, dengan campuran coklat atau kadang berwarna hijau lumut dengan bercak-bercak bundaran hitam besar di punggung dan leher hingga ekornya. Ciri lainnya adalah garis hitam dan orange yang terdapat di bagian belakang matanya. Bentuk tubuh raksasanya membuat ular ini sulit bergerak di darat. Itu memang benar. Tapi jika ular ini sudah berada dalam air, bahkan bisa sangat lincah dan gesit. Anaconda hijau adalah predator penyergap yang tetap berendam sepenuhnya di dalam air. Kecuali mata dan lubang hidungnya yang tetap berada di permukaan air. Mungkin terlihat sebagai ular yang malas, tapi jangan pernah sekali-kali tertipu. Dalam posisi ini, mereka berbaring menunggu mangsa yang secara tak sadar mendekati mereka. Kalian harus tahu juga, anaconda kuning juga bisa berenang cepat di air. Anaconda hijau menghuni beberapa habitat di dunia yang paling sulit diakses, terpencil, dan tak tersentuh. Anaconda hijau umumnya ditemukan di daerah sabana berawa Amazon yang banjir musiman. Dan hanya sedikit manusia yang berani pergi ke daerah terpencil seperti itu. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di dalam air, terutama karena mereka mampu bergerak lebih mudah saat berenang. Selain menjadi penghuni tetap Amazon, anaconda hijau juga tersebar di hutan hujan tropika Amerika Selatan, sebelah timur barisan Andes. Meliputi Peru bagian timur, Bolivia, Paraguay bagian utara, Ekuador bagian timur, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Prancis, serta di Pulau Trinidad dan Tobago. Dan lagi, kebiasaan ular ini di malam hari dan kemampuannya yang luar biasa untuk menyamarkan diri membuatnya sulit untuk ditemukan dan dipelajari di alam liar. Ada banyak pertanyaan terkait spesies yang masih sulit untuk dijawab. IUCN bahkan memasukkan spesies ini dalam daftar merah karena kurangnya informasi mengenai ular ini. Soal makanannya, anaconda hijau tidak pernah pilih-pilih. Apapun yang berkeliaran cukup dekat dengan mulut pemangsa ini terancam dimakan, termasuk makhluk yang sangat besar. Dalam hal melumpuhkan mangsa, kita semua sepakat kalau ular ini adalah jagonya. Untuk mangsa yang berukuran besar, giginya dipakai untuk mengunci target. Kemudian, akan melilit mangsanya dan meremasnya sampai mati. Hal yang menarik dari ular ini adalah rahangnya yang dapat dibuka dengan sangat lebar dan memungkinkan ular ini menelan mangsanya secara utuh. Lihat saja bagaimana ular ini memangsa babi ini. Kalian pasti akan mendapat julukan ular jika setelah makan kalian langsung berbaring dan tidak melakukan apa-apa. Tidak salah sih. Sebab anaconda hijau juga akan berdiam diri saja sampai mangsa yang ada di tubuhnya habis.
Setelah makan besar, anakonda hijau bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makan lagi. Tapi itu juga tidak salah jika yang dimangsa itu adalah hewan dengan ukuran yang besar. Kanibalisme bukanlah hal yang aneh dalam dunia anakonda. Dalam sebagian besar kasus yang tercatat, anakonda hijau betina bisa memangsa pejantan yang lebih kecil. Dimorfisme seksual yang diperlihatkan oleh spesies ini, di mana betina jauh lebih besar daripada jantan, turut berperan dalam membuat betina menganggap pejantan sebagai mangsanya. Dalam hal reproduksi, ada yang menarik dari spesies ini. Selama musim semi, betina meninggalkan jejak aroma atau memancarkan bahan kimia di udara yang disebut feromon untuk menarik perhatian pejantan. Betina akan menunggu, bahkan sama sekali tidak bergerak. Sang jantan akan bergerak dari segala arah, menjentikan lidahnya untuk merasakan feromon betina. Sepertinya hal yang sama juga dilakukan manusia ya. Pakai parfum, keluar rumah, dan berharap mendapatkan pasangan yang tepat. Kira-kira siapa yang meniru ya? Seringkali seekor anakonda betina lajang didekati oleh beberapa pejantan yang bersama-sama membentuk kelompok aneh yang disebut dengan breeding balls. Sekitar 12 ekor anakonda jantan membungkus betina yang sama dan mencoba kawin dengannya. Perkawinan unik ini dapat berlangsung selama 2 hingga 3 minggu, di mana para pejantan terlibat dalam gulat yang lambat untuk mencari kesempatan kawin dengan betina. Anakonda hijau berkembang biak dengan bertelur melahirkan, atau yang biasa kita kenal ovovivipar. Jumlah anak yang dilahirkan bisa mencapai 40 ekor. Waduh, kebayang dong kalau semuanya menetas dan menjadi ular dewasa? Seperti kisah pemakan manusia lainnya, citra anakonda hijau yang mampu menelan manusia secara utuh mungkin mengada-ada alias sulit dipercaya. Meskipun banyak legenda dan cerita lokal melaporkan ular ini sebagai pemakan manusia, bukti ilmiah nyata dari klaim ini tidak ada. Namun, kita pasti tidak ragu kalau ular ini dapat membelit dan membunuh manusia dewasa lalu memakannya. Meski begitu, manusia tidak pernah dikenal sebagai mangsa alami anakonda. Dan sebagian besar ular ini hidup di daerah yang jauh dari pemukiman manusia. Pertemuan keduanya pun akan sangat sulit terjadi